Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Astuti, NPM 1915310721. Mata kuliah Ekonomi Akuntansi dan Bisnis 2, kelas reguler 2A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian dari neraca saldo ekspedisi luxury. Untuk mencari jurnal penyesuaian, berikut ini adalah soal-soalnya, yaitu pertama, perlengkapan tersisa sebesar 500.000. Untuk mencari ayat jurnal penyesuaiannya yaitu 3.150.000 dikurang 500.000, hasilnya 2.650.000. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan masing-masing 2.650.000. Untuk B, beban utilitas ALT untuk bulan Oktober yang akan dibayar bulan November sebesar 900.000. Untuk ayat jurnalnya, beban utilitas pada utang utilitas masing-masing Rp900.000. C. Sewa gedung yang dibayar tanggal 1 Oktober 2011 adalah untuk jangka waktu 2 tahun, yaitu caranya 15/12 dikali 10.800.000. 15 ini dari mana? Yaitu dari kita hitung dari awal 1 Oktober 2011 sampai dengan Desember 2012. Hasilnya adalah 15 bulan. Sedangkan yang 12 ini itu adalah banyaknya bulan dalam 1 tahun dikalikan 10.800. 10.800 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari sewa dibayar di muka pada neraca saldo ya. Jadi hasilnya itu adalah 13.500.000. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa bayar di muka ya, sama masing-masing 13.500.000. Lanjut ke D, pendapatan jasa yang diterima di muka yang masih tersisa pada bulan Oktober sebesar 2.700.000. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa masing-masing Rp2.700.000. Untuk yang E, gaji karyawan ekspedisi dibayar setiap hari Jumat. Tanggal 31 Oktober jatuh pada hari Rabu. Ekspedisi Luxury mempunyai 3 karyawan dengan gaji 1 juta per minggu. Berarti di sini dia tidak 5 hari total ya. Kita cari dulu untuk gaji per orangnya selama 5 hari, yaitu 1 juta per 3 orang. 1 juta dibagi 3 orang hasilnya Rp333.333 untuk per orang selama 5 hari. Terus kita mencari untuk per harinya, untuk per orang. Rp333.333 dibagi 5 hari sama dengan Rp66.666 per hari per orang. 66.666 dikali 3 hari, ini dapat dari mana 3 hari? Yaitu dari 31 Oktober jatuh di hari Rabu. Jadi kita hitung Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari kerjanya hanya 3 hari, yaitu sama dengan 200.000 per orang. Karena di sini ada 3 orang karyawan, maka kita cari untuk hasil dari total 3 orang itu. 200.000 dikali 3 orang, hasilnya adalah 600.000 untuk 3 orang. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji masing-masing Rp600.000. Lanjut ke F, beban penyusutan Oktober sebesar Rp350.000. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan masing-masing Rp350.000. G, pendapatan jasa yang diberikan kepada pelanggan dan akan dibayar bulan November 2011 sebesar Rp4.500.000. Kenapa di sini piutang dagang? Karena pendapatan jasa dia seharusnya sudah ada pendapatannya, tapi karena belum diterima, maka di sini ada piutang dagang pada pendapatan jasa. Untuk jurnal penyesuaiannya masing-masing Rp4.500.000. Setelah kita dapat cara-caranya, yaitu langsung kita buat jurnal penyesuaiannya, kita masukkan di tabel seperti ini, nama akun, debit, kredit, sesuaikan dengan jurnal penyesuaiannya. Lanjut ke kertas kerja. Kertas kerja awal mulanya kita harus mengerjakan, kita pindahkan dulu neraca saldo yang ada tadi sebelumnya. Masing-masing kita tulis sampai dengan total dari debit kreditnya di sini. Kita tinggal pindahin aja. Setelah itu langsung kita masukkan jurnal penyesuaian yang ada di sini ke sini. Sebelumnya ini kosong. Jadi kalau di sini tidak ada, maka kita langsung tulis di sini. Contohnya seperti ini, beban perlengkapan pada perlengkapan. Kalau tidak ada di neraca saldo, kita tidak perlu tulis lagi. Kita perlu tulis, tapi kalau semuanya sudah ada, kita tidak perlu tulis. Seperti ini. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan di sini tidak ada, maka kita tulis di sini beban perlengkapan. Sedangkan perlengkapannya sudah ada, maka kita tidak perlu tulis lagi.
Lanjut ke B, beban utilitas pada utang utilitas. Kita cari di sini beban utilitas. Di sini tidak ada, maka kita tulis di sini beban utilitas pada utang utilitas. Kita tulis debit kreditnya 900 di debit dan 900 di kredit. Lanjut, seterusnya seperti itu sampai dengan piutang dagang dan pada pendapatan jasa. Lanjut ke ayat jurnal penyesuaiannya sudah selesai. Langsung jumlahkan debit kreditnya, hasilnya harus balance. Setelah itu langsung masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Untuk mencari neraca saldo yang disesuaikan yaitu caranya neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian itu ditambahkan atau dikurangkan. Kalau debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka hasilnya itu debit. Sedangkan kalau debitnya lebih kecil daripada kredit, pastinya hasilnya kredit. Kita tulis di situ seperti itu ya. Jadi hasilnya ini 241.227.500 rupiah. Itu kedua-duanya harus balance. Nah, langsung masuk ke laba rugi. Untuk laba rugi, cara mencarinya itu kita harus ingat pendapatan dan beban-beban. Kita harus ingat itu aja. Di sini ada pendapatannya 24.502.500 rupiah. Sedangkan di sini beban-bebannya ada beban sewa, beban perlengkapan, ada beban utilitas, beban penyusutan. Jadi totalnya yaitu pada beban 27.675.000, sedangkan dari pendapatannya 24.502.500. Maka di sini hasilnya rugi. Untuk ngebalancekannya, kita tulis juga kerugiannya berapa di sini. Maka jumlahkan kembali. Jadi 27.675 pada kredit dan pada debitnya. Untuk mencari neraca, yaitu kita harus tahu dan ingat bahwasanya ada aktiva dan kewajiban dan modal. Untuk aktivanya yaitu kas, piutang dagang, perlengkapan, peralatan. Sedangkan untuk kewajibannya yaitu utang dagang dan modal max. Untuk aktiva totalnya 213.052.500 rupiah. Untuk modal dan untuk kewajiban dan modal itu hasilnya 201.875.000 rupiah. Jadi di sini belum balance, maka 213.052.500 ini kita kurangkan dengan 200 hasilnya ini supaya ngebalancekan semuanya. Lanjut ke laporan keuangan. Untuk mencari laporan keuangan, kalau kita sudah mengerjakan kertas kerja itu lebih mudah karena tinggal pindahin aja. Kita tinggal tulis-tulis aja di sini laporan laba rugi, yaitu tadi saya sudah jelaskan bahwasanya laporan laba rugi harus kita ingat pendapatan dan beban-beban. Jadi di sini pendapatannya berapa, beban-bebannya hasilnya ini. Terus dari pendapatan kita kurangkan dengan total beban usaha. Maka hasilnya rugi 3.172.500 rupiah. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau modal. Jadi kalau untuk mencari perubahan ekuitas yaitu kita harus tahu modalnya berapa, ruginya berapa. Biasanya di sini juga ada FRIVE, tapi karena di sini nggak ada FRIVE, langsung aja kita tambahkan penambahan modal. Kenapa? Karena kita mengalami kerugian, sedangkan kalau dia keuntungan kita tinggal kurangin saja. Maka hasilnya untuk modal akhirnya 183.172.500 rupiah. Lanjut ke yang terakhir yaitu neraca. Untuk neraca di situ tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada aktiva, yaitu masing-masingnya kas, piutang dagang, perlengkapan, peralatan. Maka total aktivanya 213.052.500 rupiah. Sedangkan kewajiban dan modalnya itu ada utang dagang 21.375.000 dan modal max 180 juta rupiah. Jadi total kewajiban dan modalnya itu adalah 201.875. Masing-masing sama dengan yang ada di kertas kerja. Seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.